Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadi, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMK Negeri 1 Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Halo, selamat pagi Pak Suwarto. Selamat pagi Pak. Sehat Pak Suwarto? Sehat. Apa gimana? Apakah sehat juga? Sehat Pak Suwarto. Terima kasih Pak Suwarto hari ini ya. Ya Pak. Ini agak cukup semangat. Ya. Baik Pak Suwarto, saya kan hari ini bertindak sebagai supervisi nih Pak ya, supervisor nih Bapak, karena akan melaksanakan sesi coaching dengan siapa Pak? Pak Sabit ya. Dengan Pak Sabit ya. Ya. Nah, kira-kira dari sesi coaching nanti Bapak dengan Pak Sabit ini apa sih yang akan saya harus amati dari Bapak? Dan itu ya kriteria yang berlaku di coaching. Yang ingin saya inginkan Pak dari nantinya Bapak mengamati saya adalah bagaimana menjadi atau saya menjadi bisa menjadi mendengar yang baik ya, mendengar yang aktif ya, mendengar yang aktif dalam coaching. Oke, Bapak ingin mendengar jadi Jadi pendengar yang aktif ya, baik. mendengar yang aktif. Selain itu ada lagi Pak? Sementara itu dulu Pak. Artinya dalam coaching ini saya fokus di Baik, berarti saya fokus ngamati nanti Bapak bagaimana melaksanakan atau melakukan menjadi pendengar yang aktif ya bagi Pak Sabit Riyadi. Nah, kalau kita bicara Bapak sebagai pendengar yang aktif, saat ini Bapak di level berapa nih Pak? Di skala berapa nih Pak? Dari 1, 2, 3, dan 4 itu Pak? untuk saat ini pada level kedua Pak. Level kedua Pak ya. Berarti sejauh ini Bapak berarti 1-2 kali masih muncul judgement gitu Pak ya, asumsi atau asosiasi gitu Pak ya. Nah, setelah sesi coaching nanti Bapak berharap Bapak di level berapa Pak? Di angka berapa? Setelah nanti dilakukan coaching ini, saya berharap bisa di level 3. Level 3 Pak ya. Jadi naik mungkin kan saya akan berubah. Nanti kalau level 3 itu Bapak bebas dari judgement ya, bebas dari asumsi, bebas dari asosiasi. Baik Pak, nanti saya akan mengamati jalannya pelaksanaan coaching Bapak dengan Pak Sabit Riyadi. Ya. Semoga lancar Pak ya, semoga sukses, tetap semangat Pak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suwarto. Oke, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Sabit Riyadi dalam sekali hari ini ya. Iya. Bapak ini memang luar biasa gitu ya. Silakan Pak Suwarto. Ya. Jadi hari ini Pak, Ya. saya datang ke sini ingin ceritakan apa yang saya rasakan hari-hari ini di sekolah dengan Pak Suwarto. Silakan Pak Suwarto. Baik, Pak Sabit Riyadi. Semoga hari ini menjadi hari yang baik ya. Kita bersama-sama melakukan coaching ya. Nah, baik, coba Bapak ceritakan apa yang ingin Bapak sampaikan atau utarakan pada kesempatan ini. Monggo, silakan. Jadi Pak, akhir-akhir ini kan di sekolah itu saya kurang fokus Pak dalam mengajar. Kurang fokus ya. Jadi kira-kira ketidakfokusan Bapak itu kenapa? Saya merasa Pak, saya tidak fokus itu karena banyaknya tugas-tugas Pak yang saya sekolah, mereka negara, tambah dengan masalah di rumah, itu yang membuat saya tidak fokus. Jadi ada beberapa indikasi atau indikator lain yang menjadikan Bapak tidak fokus ya. Nah, namun sebelum kita lanjutkan, kira-kira tujuan dari coaching ini nanti apa yang Bapak harapkan? Istilahnya apa yang ingin Bapak inginkan tercapai, yang seperti apa? Saya setelah coaching, saya berharap saya bisa kembali fokus dalam mengajar, bisa menjalankan tugas saya
tujuan yang ingin Bapak capai adalah mengajar dengan fokus, mengajar dengan baik, dan yang pasti setiap melakukan kegiatan pembelajaran fokus. Nah, kemudian pada kondisi sekarang ini Pak, kira-kira ada hal-hal apa saja, kekuatan apa saja yang mampu menjadikan diri Bapak masih bisa melakukan hal itu saja untuk mengembalikan fokus itu? Saya rasa Pak, kalau ingin saya fokus kembali dalam mengajar, mungkin saya harus mengajar itu dengan berkreasi gitu ya Pak. Ya, melaksanakan pembelajaran itu dengan berkreasi, tidak monoton. Saya kira itu Pak. Jadi sekarang Bapak, kira-kira di antara 1 sampai 10 ada level berapa ya sekarang? Ketidakfokusannya Pak. Ya, Saya kira saya fokusnya di level 4 Pak, tidak fokusnya. 4 ya. Jadi istilahnya gitu. Terus tadi setelah mengetahui itu Pak, sekarang kan Bapak di posisi 4 nih. Kira-kira nanti mau setelah coaching ini berharap menjadi levelnya naik menjadi berapa gitu harapan Bapak? Ya, saya berharap setelah coaching ini saya kembali fokus seperti Pak, di level 8 Pak. Berarti naik jadi 4 lagi jadi 8 ya. Nah, baik, jadi Bapak sudah mengutarakan beberapa masalah-masalah seperti ketidakfokusan, kemudian Bapak juga punya satu harapan mengenai tujuan mau menjadi seperti apa dan menjadi berapa level itu. Nah, kira-kira menurut Bapak nih, kekuatan apa yang sekarang ini bisa Bapak lakukan atau Bapak miliki untuk menaikkan level? Saya kira Pak, dalam mengajar saya harus bervariasi kan. Jadi saya menggunakan MPP berdiferensiasi, kemudian saya bisa menggunakan SPP KSE, itu Pak saya kira, biar fokus sekali, biar semangat lagi kan. Oh, jadi istilahnya meningkatkan dalam segi penggunaan media pembelajaran yang berintegrasi, kemudian KPP dan sebagainya ya. Nah, kemudian kekuatan lain Pak dari itu semua, misalnya kira-kira lingkungan Bapak apakah memang sudah mendukung dari segi dari dalam maupun dari lingkungannya dan sebagainya kan? Nah, kira-kira potensi apa yang bisa mendukung hal itu bisa terwujud? Saya rasa saya harus berkolaborasi yang baik dengan kawan-kawan di sekolah. Ya, lingkungan belajar saya harus bagus lah Pak gitu. Sehingga saya bisa fokus kan, nyaman. Jadi itu kan sekarang yang Bapak amati yang menjadi harapan ya istilahnya lingkungan sekolah yang mendukung dan sebagainya kemudian itu. Nah, tetapi mungkin ada nilai-nilai yang bisa diperkuat di situ Pak mengenai hubungan untuk mencapai itu kan. Mungkin dari segi motivasi diri Bapak, karena dari sudah disampaikan juga. Kemudian ada nggak teman-teman sejawat yang mampu mewujudkan itu gitu? Dari pihak sekolah, kepala sekolah, atau mungkin yang lainnya? Ya, saya rasa ada yang tentu kelas sekolah. Kasih tahu saya, bisa saya minta tolong untuk biar bisa lebih fokus. Jadi kepala sekolah, guru, teman-teman, sejawat dan sebagainya itu merupakan kekuatan Bapak untuk bisa atau mencapai dari apa yang Bapak inginkan. Nah, baik, tadi Bapak sudah menceritakan apapun keadaan, kemudian di situ Bapak juga sudah mengetahui bagaimana tujuan yang ingin Bapak capai, kemudian di situ juga sudah ada kekuatan-kekuatan untuk mencapai tujuan itu dalam menjadikan diri Bapak supaya mengajar lebih fokus, lebih katakan ya pada saat itu benar-benar merasakan suatu
keberhasilan dalam mengajar gitu. Nah kemudian setelah Bapak lakukan itu, katakanlah ini ya, katakanlah suatu misal apa yang Bapak akan lakukan ini ternyata tidak bisa, ada nggak solusi atau rencana lain yang kemungkinan bisa sebagai opsi B untuk menggantikan rencana-rencana ini? Saya rasa biar kalau itu tidak berhasil, mungkin saya akan menyiapkan metode stop pada diri saya. Stop. Ya, biarkan mindfulness, saya fokus itu saya rasa. Oke, jadi di situ Bapak telah menggunakan suatu metode sebagai salah satu solusi ketika apa yang sudah Bapak rencanakan ini katakanlah gagal gitu ya. Jadi ada sistem atau cara yaitu dengan menggunakan stop tadi ya. Baik Bapak Santi Triadi. Nah sekarang Bapak sudah membuat satu perencanaan bahkan bagaimana cara-cara mengatasi segala persoalan itu. Nah kemudian kira-kira apa yang sudah Bapak rencanakan ini kapan dimulainya atau mungkin sudah dimulai ya? Saya rasa mulai dari pulang dari kursus ini kan, saya akan melakukan pembelajaran variasi tadi di sekolah saya, membuat rencana pembelajaran organisasi yang ada KSE-nya di dalamnya. Itu saya rasa minggu depan sudah mulai saya terapkan di sekolah mengajar. Oh, jadi Bapak sudah ada satu perencanaan bahwa waktu yang akan Bapak lakukan untuk melakukan tindakan ini adalah minggu depan ya. Nah, baik Pak, jadi di situ sudah jelas bagaimana Bapak punya satu perencanaan, punya satu komitmen waktu, dan juga semangat untuk mengatasi hal-hal yang tadi tentunya menjadi salah satu masalah dalam urusan Bapak. Nah, semoga ini berhasil ya, dan tetap semangat dan kemudian tetap fokus pada apa yang sudah direncanakan dan nantinya apa yang Bapak inginkan dan Bapak harapkan bisa realisasi dengan baik. Saya rasa itu Pak Santi Triadi ya, saya hanya bisa mendoakan dan memberikan support. Semoga Bapak tetap sukses dan bisa melakukan yang terbaik dari diri sendiri, murid dan juga para guru yang lain. Terima kasih Pak ya, saya cukup lega hari ini. Oke, terima kasih Pak Santo, terima kasih Pak Ramadi. Permisi ya Pak ya. Oke Pak. Oke Pak Suwanto, alhamdulillah sudah selesai coachingnya ya dengan Ya. Pak Santi Triadi ya. Tadi barusan selesai kita lakukan coachingnya. Gimana nih Pak perasaannya setelah Bapak melaksanakan coaching Dengan Pak Santi Triadi? Ya, tadi Pak Santi tadi sudah menceritakan tentang masalah atau persoalan yang dihadapi bahwa Pak Santi Triadi ini mengalami satu ketidakfokusan ya terhadap cara dia mengajar karena beberapa hal masalah-masalah yang sifatnya internal maupun eksternal ya. Nah kemudian Pak Santi juga sudah menyampaikan ada beberapa komitmen dan juga tujuan serta perbaikan di dalam dirinya ingin memperbaikinya, dan yang pasti ya, dari coaching tadi saya benar-benar merasakan ya bagaimana beliaunya memang dalam kondisi yang ya awalnya memang penuh kekhawatiran ya, kemudian ada semacam kayak suatu kegalauan juga ya, tapi setelah dilakukan coaching ya mengungkapkan setidaknya sudah sama-sama melakukan ya curhatan-curhatan yang akhirnya terjadilah cair kan namanya, kemudian dia agak tenang ya kurang semangat ya kan, seperti itu. Oke, baik Pak Anto, dari apa yang sudah Bapak laksanakan dengan Pak Santi Triadi, Bapak bertindak sebagai coach, Pak Santi Triadi sebagai coach, ini apa yang menurut Bapak nih, apa yang sudah berjalan dengan baik nih dari apa yang sudah Bapak lakukan dalam posisi coach? Yang saya tengok
dan saya lihat bahwa beliaunya juga cukup antusias ya, dalam arti beliau sangat menjadi pendengar yang aktif, baik, dan juga begitu juga hanya Bapak Sarjani ini telah menyampaikan hal-hal yang memang sesuai dengan kapasitas dia, gitu, seperti masalah dia kan. Tapi beliaunya tidak cukup aktif dalam posisi tadi. Oke, tadi kan sebelum Bapak melaksanakan coaching, saya tanya dulu nih ke Bapak ya, kompetensi apa nih yang akan saya amati nih dari 3 kompetensi Bapak tadi kan. Mendengar aktif Pak ya, mendengar aktif berarti Bapak fokus lah mendengar gitu ya. Ada beberapa catatan ini Pak yang bisa saya sampaikan dari hasil pengamatan saya nih, hasil sesi coaching Bapak tadi. Menurut saya sih kalau dari sisi mendengar aktif berarti Bapak memang fokus untuk apa ya, tidak memberi judgement ya, artinya kan seperti itu ya Pak ya, bebas dari judgement, bebas dari asumsi gitu ya, bebas dari asosiasi. Nah kira-kira nih dari mendengar aktif Bapak selama pelaksanaan coaching dengan Pak Sarfitriadi, apakah ada nggak judgement, asosiasi atau asumsinya Pak? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi tidak ada muncul justice atau mungkin asumsi apapun terhadap videonya kan. Oke. Saya memang benar-benar ya mendengarkan dengan baik. Oke. Jadi Riset ya, fokus ya? ya bisa Fokus ya? fokus. Hadir penuh Bapak tadi berarti ya? Betul, seperti itu. Ini boleh saya kasih catatan-catatannya? Boleh ya? Silakan, Pak. Baik Pak, kalau menurut saya tadi Pak ya, sebagai supervisor Bapak yang hari ini mengamati coaching Bapak, pertama kalau dari alur kita semua terjadi Pak ya, mulai dari tujuan, Bapak tanya tujuannya Pak Sarfitriadi hari ini apa, seperti itu. Kemudian Bapak juga mulai mengidentifikasi, memang agak sedikit bolak-balik ya. Pertama tadi awalnya Bapak tanya tujuan, langsung identifikasi, balik lagi ke tujuan gitu ya. Iya, betul. Kemudian masuk lagi ke rencana aksi, dan terakhir memang diakhiri dengan tanggung jawab. Bapak bertanya siapa yang bisa bantu, siapa yang bisa bantu Bapak, kapan dilaksanakan. Nah, secara umum alur tinta sudah berjalan cukup baik Pak. Sudah ada, alur tintanya sudah berjalan cukup baik. Nah, ini kemudian berkaitan dengan mendengar aktif ini, karena Bapak tadi kan berharap setelah pengamatan ini Bapak berharap dari level 2 ke level 3 Ya. Artinya ketika berada di level 3 Bapak sudah bebas dari judgement, asumsi, asosiasi nih Pak. Nah kalau boleh nih catatan sedikit nih Pak Suwanto, bahwa kan seperti kita tahu tujuan supervisi itu adalah memberdayakan ya, memberdayakan. Ini mohon maaf bukan dalam kapasitas mengajari atau menggurui, karena saya sebagai pengamat di sini, supervisor. Kalau judgement nggak ada Pak, judgement nggak ada, asosiasi juga nggak ada. Tapi kalau asumsi ada sedikit dari ini Pak. Di mana posisi asumsi itu ketika Bapak tadi sudah menyatakan, kita tukar pikiran ya Pak ya sifatnya, ketika Bapak menyatakan kalau nggak bisa, kira-kira ada nggak opsi lain, begitu. Artinya Bapak sudah berasumsi bahwa Pak Sarfitriadi kemungkinan kalau tidak bisa dilakukan di yang sudah dia ungkapkan, itu Bapak meminta Pak Sarfitriadi untuk, benar sih, saya paham maksudnya. Ketika itu Bapak berharap ketika plan A-nya nggak jadi, plan B-nya kira-kira apa. Cuman Bapak sudah mengarahkan Pak Sarfitriadi kalau nggak bisa, artinya Bapak sudah fokus berasumsi bahwa Pak Sarfitriadi itu tidak akan bisa di pilihan pertama tadi. Begitu Pak. Catatan saya mungkin itu saja, karena seperti yang kita ketahui kalau asumsi itu kan sudah punya anggapan tertentu. Jadi artinya Bapak tadi sudah beranggapan bahwa kalau bisa, memang ini cuma berandai-andai, tapi Bapak sudah bagaimanapun kan Bapak sudah menganggap Pak Sarfitriadi kalau nggak bisa di posisi pertama, kira-kira plan B-nya apa, seperti itu. Mungkin itu catatan berkaitan dengan asumsi Pak, tapi secara umum catatan observasi saya cukup oke Pak. Kira-kira di mana nih tanggapan Bapak nih? Oke, terima kasih Pak ya yang sudah dijelaskan dengan lupa.
Oh, baik, jadi dari apa yang tadi Bapak sampaikan itu memang menurut saya ya, betul lah ya. Artinya dalam diri saya menganggap bahwa ketika tidak ada satu keberhasilan, ada nggak opsi lain atau plan lain gitu kan. Mungkin ya, ini mungkin lah. Istilahnya sekarang ini kita diskusi. Ya. Bagaimana istilahnya, karena biasanya kan kita ada satu perencanaan Ya. atau mungkin kalau kita makan sesuatu kan ini plan A, plan B, plan C, atau mungkin ada cara-cara yang lain gitu. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, mungkin bagaimana cara menyampaikannya misalnya supaya tidak masuk bahwa kita itu punya asumsi ini gagal. Oke, iya benar. Ini gagal. Jadi Atau mungkin kita bilang kemudian ada nggak plan lain? iya, tadi Apa kan ada kata iya. atau mungkin seperti itu atau bagaimana? Kalau saya nih, mohon izin nih Pak Warto ya. Kalau saya tadi, kenapa saya sampaikan itu karena saya menganggapnya sebuah asumsi karena tadi Bapak pertanyaannya jika tidak bisa Pak, jika tidak bisa ada nggak opsi lain gitu kan? Tadi kan misalnya Bapak bertanya, misalnya Bapak akan lakukan apa nih, gitu kan? Kalau kita bicaranya kan pertanyaannya sifatnya terbuka, tidak menjas istinya seperti itu sejak awal. Jadi kalau Pak Fitriadi tadi bertanya kan menjawab, misalnya saya akan berkolaborasi nih Pak dengan rekan-rekan sejawat saya di sekolah. Kira-kira ada yang lain nggak Pak? Nah, selain itu, artinya kan itu sudah masuk ke pilihan berikutnya. Tidak perlu menjas bahwa ketika itu gagal dia sudah bisa, dia akan melaksanakan karena Bapak sudah memberikan alternatif. Ada yang lain nggak kira-kira? Artinya lebih terbuka dan Pak Fitriadi merasa bahwa dia tidak dianggap gagal sebelum melakukan. Seperti itu Pak. Mungkin itu catatan Pak, ya, catatan. Nah, kira-kira dari apa yang kita diskusikan, apa yang ingin Bapak perbaiki atau tingkatkan lagi nih? Sekarang ini pertama setelah saya melakukan coaching tadi, kemudian ada beberapa masukan dan tentunya juga evaluasi lah ya dari Bapak. Jadi saya sudah sedikit banyak tambah ngerti gitu ya Bapak paham. Kemudian nanti untuk hal berikutnya yang harus saya kembangkan adalah bagaimana saya harus bisa mengetes lagi ya, artinya bagaimana di situ tidak ada injustice atau mungkin malah asumsi yang lain gitu terhadap coaching kita ini kan. Saya rasa itu aja Pak, di bagian itu aja yang harus saya kembangkan lagi. Terima kasih Pak Warto. Secara umum Pak Warto luar biasa. Pak Warto tadi sudah present juga, sudah hadir penuh dalam sisi coachingnya. Luar biasa, mudah-mudahan ke depan kita jauh lebih baik Pak Warto ya. Baik, terima kasih lah ya. Terima kasih Pak Warto. Tetap semangat Pak Warto ya. Oke.